Coba, 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 coba. Ke pensil kan di sini. Gambarnya. Coba, 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 coba. Sini. Dua. Dengan sini. Sinya. Gimana? Dua pusing. Sudah, sudah. Iya, Ibu ya. Oke.
Sama sekali. Hmm? Habis matiin. Nah, jadi Assalamualaikum teman-teman. Terdengarkah suara saya? Halo? Cek sambil nunggu yang lain ya. Ini sepertinya Pak Edo juga eh, halangan juga tadi sudah join tapi cek suara saya terdengarkah teman-teman? Terdengar, Mas. Dengar ya, dengar ya. Oke, bentar ini nunggu yang lain dulu lah sambil absen. Masih berapa ini? Masih 8. Oke, langsung dimulai saja. Eh, mohon maaf Pak, pertemuan yang kemarin yang untuk yang belt itu saya kan berhalangan hadir ya, mohon maaf juga. Mungkin akan saya ulangi saja sebentar, nanti masuk ke next-nya. Sudah diisi Pak Edo ya Pak ya kemarin ya, Pak. Saya lihat di logbooknya sudah ada soalnya. Oke, sebentar saya admit dulu. Oh, ini harus di admit manual ya. Auto admitnya mana ini? sangat ribet sama dulu.
Itu. Oke, oke. Sambil nanti teman kalau misalkan ada teman yang mau masuk, saya diingatkan ya teman-teman ya. Karena ini sepertinya harus diadmit manual, jadi nggak auto admit. Jadi biar nggak kelamaan yang nunggu nantinya. Oke, oke. Oh, siap. Pak Edo yang admit. Oke, terima kasih Pak Edo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Edo dan teman-teman mahasiswa teknik mesin ya. Jadi ini di pertemuan ketiga, harusnya pertemuan kedua. Jadi ini akan saya gabung juga. Jadi masih materi juga. Nextnya akan ya sambil saya itu ya cerita-cerita sedikit eh, untuk di site itu seperti apa kondisinya. Ya nanti saya akan bisa juga compare nanti yang di manufaktur seperti apa, yang di project seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi sambil jalan dulu kita banyak sharing di pertemuan pertemuan selanjutnya. Oke, karena untuk materi dua dan tiga ini kita adalah masih transmisi. Jadi saya lanjutkan juga, mungkin akan mengulang beberapa dari Pak Edo kemarin. Oke, ini sudah ya. Kemarin ini sudah tentang itu ya teman-teman ya. Disiplin ilmu, teknik mesin ternyata bisa masuk kemana-mana ya. Bisa ke piping, bisa ke mechanical, dia jangan khawatir. Nah, setelah itu ada sorry, ini untuk engineering scope-nya teman-teman. Jadi mechanical engineering itu ngerjain apa sih kalau di itu ya, kalau di perusahaan engineering ya teman-teman ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa melakukan kalkulasi teman-teman. Nah, jadi kalau bisa kita itu ya, kalau misalnya saya ekstrimkan adalah teman-teman untuk yang sarjana itu melakukan hal-hal yang ini teman-teman. Kalkulasi, desain sampai spesifikasi. Nanti teman-teman yang ada di vokasi ya itu lanjutkan ke drawingnya sampai ke as-build-nya. Jadi memang tugas kita itu adalah utamanya mendesain teman-teman. Jadi makanya kenapa kok di perkuliahan kita ini banyak yang itu ya, banyak menghitung, terus lalu banyak apa namanya praktikum dan lain sebagainya itu karena memang main apa ya core core kita sebagai mechanical engineer adalah untuk melakukan desain teman-teman gitu. Jadi ada kalkulasi, lalu setelah itu desain ini adalah bisa 3D modeling, bisa simulasi, seperti itu ya. Lalu setelah dilakukan semua itu muncullah spesifikasi. Dan spesifikasi ini menjadi dasar untuk gambar general arrangement-nya atau gambar generalnya. Nah, setelah itu baru saat di manufaktur itu GA drawing atau general arrangement drawing ini akan didetailkan menjadi detail part atau fabrication drawing seperti itu teman-teman. Oke, nanti sambil jalan juga saya akan beri contohnya nanti ya di sisipan di apa sisip-sisip ke materi-materi yang mungkin relate ya teman-teman ya. Oke, setelah itu ini teman-teman tugasnya itu lumayan banyak. Jadi kalau di EPC sebelum kita melakukan sebuah project ya, itu pastinya nanti akan ada proses yang namanya tender teman-teman atau bidding. Jadi di tender itu tiap-tiap kontraktor atau tiap-tiap perusahaan EPC atau tiap-tiap supplier itu melakukan apa ya namanya ya eh, istilahnya itu kita membuat suatu proposal yang proposal itu digunakan untuk penilaian di bidding itu atau di vendor itu baik secara kualitas atau secara harga teman-teman. Nah biasanya itu ada dua tipe bidding teman-teman. Ada yang beauty contest. Nah beauty contest ini adalah bagaimana kita membuat atau mendesain suatu itu ya suatu plan atau suatu
pabrik atau suatu apa namanya equipment itu yang fungsinya sangat bagus, atau kalau misalnya beauty contest itu kita main spek teman-teman. Jadi kita yang high spec lalu high quality seperti itu. Ada juga yang best price. Kalau yang best price itu kita murah-murahan harga. Jadi biasanya itu kalau misalnya tender-tender yang best price itu kalau spek-spek kita itu terlalu tinggi teman-teman, itu mungkin akan jadi itu ya harganya makin tinggi. Nah itu peluang kita untuk menang semakin sedikit teman-teman. Jadi tergantung nanti teman-teman ikut bidding yang mana. Biasanya di awal tuh si owner atau pemberi kerja itu pasti sudah men-state bahwa oh ini beauty contest, oh ini best price. Jadi teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan, karena biasanya teman-teman mechanical engineer itu ya desainnya terlalu bagus sehingga berdampak kepada pricing yang semakin tinggi. Nah, itu yang harus kita kompromikan teman-teman ya. Nah, jadi ini yang di slide ini itu beberapa job listnya untuk mengerjakan proposal. Jadi dokumennya ada sebanyak itu. Setelah itu baru kita create harga dan nanti akan maju saat bidding atau tender teman-teman. Dan saat tender juga apa ya keahlian kita atau kemampuan kita secara teknikal itu diuji juga, karena kita harus presentasi dan kita harus istilahnya itu melawan ya melawan saingan-saingan kita. Jadi itulah sebenarnya mental dan juga uh, critical thinking ataupun wawasan kita itu diuji. Karena kalau misalnya kita di saat presentasi itu tidak meyakinkan si owner juga, itu mungkin walaupun kita sudah bagus dokumennya, tapi ketika present jelek, nah itu mungkin akan juga mempengaruhi nilai, taruh nilai teman-teman. Oke, setelah itu setelah fase proposal selesai, lalu sudah menang ya akhirnya, oke proposal selesai dinilai dan kita menang. Nah ini adalah project execution-nya, atau eh, gimana sih caranya kita mengeksekusi suatu project, nah kayak gitu. Nah sebetulnya ini tuh kalau misalnya kuliah sendiri tuh ada teman-teman namanya project management atau manajemen project, itu ada kuliahnya sendiri. Jadi nanti mungkin di beberapa pertemuan terakhir saya juga selipkan beberapa itu ya beberapa tips-tips nanti, terus how to do-nya, lalu sharing-sharing pengalaman juga ketika di project. Karena di perusahaan yang lama dulu di Barata itu saya juga ex project teman-teman, sekitar ya 4 tahun lah lumayan ada di project. Nah nanti untuk yang ada kaitannya dengan manufaktur, nah nanti saya di Indoprima yang baru ini juga akan saya tampilkan juga beberapa proses manufaktur yang bisa kita apa ya jadikan ya itulah menambah wawasan bersama lah. Jadi kira-kira seperti itu, ada kick off meeting, lalu ada membuat namanya master document register, itu seluruh dokumen yang harus kita kerjakan di project tersebut, lalu ada SOW, lalu ada S-curve dan juga project schedule, lalu ada project organization. Nah, biasanya untuk yang membuat ini itu eh, diambil alih oleh teman-teman teknik industri. Jadi scheduling gitu-gitu ya. Untuk scope of work itu teman-teman teknik industri. Tapi untuk yang mechanical engineering tidak menutup kemungkinan untuk bisa handle itu ya job desk ini. Tapi biasanya kita sebagai mechanical engineer itu fokus kepada engineeringnya. Jadi seperti tadi ya ada kalkulasi, ada mendesain, ada spesifikasi. Lalu kalau kita lihat cuma berapa ya empat kotak kerjaannya, tapi aktualnya itu sangat banyak teman-teman, karena selain kita melakukan hal ini, apalagi nanti kalau teman-teman sudah menjadi lead ya lead engineer atau senior engineer, itu teman-teman harus mereview teman-teman, lakukan review atas kalkulasinya juniornya, lalu melakukan review atas drawingnya drafter dan lain sebagainya. Jadi memang pekerjaannya apa ya lumayan banyak teman-teman sebagai mechanical engineer. Kita mulai ya ke flexible transmissionnya. Kemarin sudah belt ya teman-teman ya, atau dikit ya, atau sudah semua? Bingung apa ya, coba saya ulangi lagi. Jadi sorry, untuk flexible transmission itu ada 3 ya sebetulnya, ada belt, ada chain, dan juga ada tali ya atau rope.
seperti yang di awal pertemuan saya kemarin jelaskan secara general, ada yang Oke, sarungnya nih, Batu. siapa tuh? Bocor, oke. Jadi kalau belt ini ada flat belt, ada V-belt, ada timing belt yang mungkin ya mempunyai itu ya peran dan fungsi masing-masing, dan biasanya juga bisa juga kita flat belt digantikan oleh V-belt bisa, tapi terkadang ada fungsi-fungsi khusus yang kita harus dengan tepat memilih, kita harus memakai belt jenis apa. Nah, itu nanti ayo kita diskusikan sama-sama. Setelah itu ada rantai atau chain. Jadi kalau belt ini adalah pulley dan belt ya, jadi ada pulinya dan juga ada belt. Kalau chain ini chain sprocket, lalu ada rope. Jadi pasangannya belt itu pulley, pasangannya chain itu adalah sprocket. Nah, chain ini ada roller chain dan juga ada silent chain. Itu berbeda di apa namanya penggunaannya. Nah, seperti ini contohnya yang sudah kita lihat kemarin juga ya. Ini ada apa namanya combination drive. Jadi di sini ada timing belt, ada ada flat belt, lalu ada chain juga, ada coupler juga di sini. Jadi kemungkinan satu sistem mechanical itu pasti apa ya menggunakan satu atau dua lah, minimal dua elemen mesin yang akan kita pelajari. Jadi ya harusnya ini menjadi basic pengetahuan kalian yang jangan dilupakan ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita mendesainnya itu tidak tepat, maka desain kita itu juga apa ya istilahnya, outputnya juga kualitinya akan berkurang seperti itu. Jadi ini contohnya ada di ini ya, dari motor listrik kita ke reducer itu pakai belt, lalu dari reducer ke mesin yang akan dikatakan dengan chain. Nah, kenapa kok pakai belt sih? Kenapa kok pakai chain sih? Nah, itu akan kita coba jelaskan nantinya. Jadi untuk fleksibel transmission sendiri itu dipakai untuk menghubungkan dua buah poros ya teman-teman ya, yang posisinya berjauhan. Nah, kalau misalkan yang berdekatan itu bisa memakai gear, tapi kalau misalkan porosnya itu berjauhan, kita menggunakan isi ini tadi ya, flexible transmission ya, yang mana belt, chain ini bisa kita gunakan tergantung uh, apa namanya target kita apa atau fungsi apa ya apa namanya tujuan kita, sorry ya, tujuan kita apa ya, mau apa itu tergantung. Jadi nggak selamanya semua poros itu bisa kita hubungkan dengan belt, itu tidak selamanya seperti itu, dan juga tidak selamanya chain itu lebih baik daripada belt ataupun sebaliknya. Jadi belt dan chain ini tidak bisa kita compare apple to apple ya teman-teman ya. Jadi Pak bagusan mana, chain atau belt, itu mungkin tergantung kondisi ketika kita mendesain suatu uh, elemen mesin tersebut. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa belt lebih baik daripada chain di kondisi yang sama. Pasti mereka punya plus minusnya. Nah itu ya. Dalam banyak kasus menggunakan belt dan chain akan menyederhanakan desain, yang berarti mengurangi biaya. Karena memang ketika kita misalkan ya ada poros yang jaraknya 5 meter atau 10 meter gitu ya. Kalau misalkan kita hubungkan dengan gear, wow itu pasti akan banyak memakan gear ya, memakan banyak apa ya, banyak buah gear. Nah, gimana caranya kita menghubungkan antara poros yang satu dengan yang lainnya dengan jarak yang panjang? Ya salah satunya dengan ini flexible transmission. Jadi nanti belt itu juga ada belt conveyor. Nanti coba kita buka juga ya. Ngitung belt conveyor seperti apa sih kira-kira gitu. Itu lumayan panjang juga. Dan juga kita bisa menggunakan chain gitu. Nah, apa sih apa namanya kelebihannya dari flexible transmission itu? Yaitu mampu menyerap beban kejut dan juga mengisolasi efek vibrasi. Betul. Jadi uh, chain dan belt ini itu dia itu mempunyai kemampuan untuk menyerap impact teman-teman ya. Misalkan dari motor listrik ya, di torsi awal yang di gerakan awal yang mempunyai torsi besar, itu mereka bisa diredam oleh chain maupun belt, dan juga bisa mengisolasi efek vibrasi, karena di chain dan belt ini juga dia tidak fix ya teman-teman, bisa bergerak ya, sehingga vibrasi itu bisa diredam oleh si flexible transmission ini. Nah,
karena usianya itu terbatas ya, jadi bisa aus. Jadi kalau belt itu kan ada dari karet ya teman-teman ya, jadi bisa aus. Nah, sehingga harus apa ya, perlu untuk inspeksi terjadwal atau ada maintenance-nya ya secara terjadwal seperti itu. Nah ini yang saya ceritakan tadi ya, selain dipakai untuk transmisi daya, fleksibel transmission juga bisa dipakai untuk konveyor atau pesawat pemindah bahan ya. Ini juga ada kuliahnya sendiri nih tentang pesawat pemindah bahan. Itu ada konveyor, nanti ada apa namanya, crane dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke materi juga, ini coba ini saya tanya ke teman-teman, ini basic juga sih. Ini bedanya gambar kiri dan juga gambar kanan ini apa ini? Siapa yang bisa? Ayo, Saya, Wak. Kalau untuk siapa ini? Mas yang siapa? Aurelian, Oh, Wak. sorry. Nggak ada ya? Namanya. Bentar, bentar. Oke, oke. Silakan, silakan. Kalau untuk yang kiri itu gear, Pak. Sedangkan yang kanan itu sprocket, Pak. Oke, Itu betul, betul. yang sprocket kayak ada rujinya tuh, Pak. Ya, 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 ya. Oke. Terus bedanya gear sama sprocket apa? Mas Kemal. Mas Kamal ya? Aurelian, Pak. Oh, Aurelian, sorry, sorry. Ini Mas Kamal ini soalnya saya mute Mas Kamal dulu ya. Oke. Ya, Mas Aurelian. Yang membedakan keduanya itu apa, Mas Aurelian, kira-kira? Kalau Atau gear pastinya itu lah. langsung langsung berhubungan kontak langsung, Pak, itu, Pak. Porosnya itu berdekatan, Pak. Sedangkan sprocket itu digunakan untuk yang porosnya berjauhan, Pak. Betul, betul. Ya, wis. Oke. Betul, 100. Soalnya kadang saya pernah beberapa kali ngajar itu juga saya lempar pertanyaan basic ini ada yang nggak ngerti juga gitu. Jadi oke, terima kasih Mas Aurelian. Jadi tepat sekali teman-teman. Jadi ini adalah gear pinion dan juga sprocket ya. Jadi kalau gear ini antar gear dan porosnya berdekatan. Kalau sprocket ini, sprocket ini adalah pasangannya adalah chain ya. Jadi banyak tipe sprocket dan juga digunakan untuk tipe chain yang berbeda-beda. Dan juga memang kalau kontaknya titnya gear ini atau giginya gear ini adalah dengan gear itu sendiri, tapi kalau kontaknya si sprocket ini itu dengan chain ya, dengan ballnya di chain. Jadi kita lihat ilustrasinya sedikit. Oke, next. Nah, jadi kita masuk ke belt ya teman-teman, ada belt and pulley. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, pasangannya belt adalah pulley teman-teman. Nah, itu mungkin di perkuliahan sebelumnya sudah dijelaskan juga. Jadi ada beberapa tipe eh, belt ya, ada flat, itu yang jelas permukaannya adalah flat ya, atau datar. Ada yang rounded, itu lingkaran ya. Ini banyak di mana equipment yang atau mainan-mainan RC ya teman-teman, kontrol itu banyak belt yang rounded gini. Lalu juga ada V-belt. Ini V-belt ini banyak di motor ya. Motor-motor matic itu V-belt. Lalu ada di komponen-komponen otomotif lainnya. Timing belt ini juga banyak di komponen otomotif dan juga komponen mesin lainnya, teman-teman. Nah, ini. Kalau V-belt itu dipasang di grounded pulley atau pulley yang biasa ya, teman-teman ya. Umum dipakai untuk menggerakkan bermacam mesin. Jadi memang karena bentuknya yang simple, jadi V-belt ini banyak digunakan dan efisiensinya mencapai 98%. Mungkin dari beberapa belt ini merupakan belt yang punya efisiensi yang cukup lumayan tinggi teman-teman, karena bentuknya yang datar ya teman-teman ya. Ini contohnya flat belt, sudah tahu ya harusnya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang V belt ya teman-teman ya. Jadi V belt itu pasangannya itu adalah grooved pulley. Nah, kenapa kok ada groove-nya? Karena memang bentuknya belt ini adalah berbentuk V ya teman-teman ya. Kalau kita teruskan, ini bentuknya V, grooved pulley atau shafts. Lalu ini contohnya digunakan di itu ya teman-teman ya, di motor matic.
dan daya yang dipindahkan antara setengah HP sampai dengan 40 HP, jadi lumayan tinggi yang bisa apa ya, bisa kita transferkan dayanya jika menggunakan V-belt ini. Dan juga ini itu bisa lebih dipasang lebih dari satu belt ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman coba nanti cari-cari ya, teman-teman yang suka mau pasti tahu ya motor-motor yang mugi-mugi ya, Harley dan lain sebagainya itu kadang beltnya itu ya berjejer-jejer ya teman-teman. Jadi malah justru motor-motor yang gede itu mugi-mugi itu justru menggunakan belt teman-teman. Kalau efisiensinya juga antara 70 sampai 96% ya. Jadi memang lebih rendah daripada yang flat belt ya teman-teman ya. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau untuk Silakan silakan. yang beltnya lebih dari satu itu fungsinya gimana, Pak? Sama yang dibanding satu itu, Pak. Nah, biasanya kalau belt yang dari satu itu untuk itu ya, Mas ya, mentransferkan daya yang lebih besar. Misalkan karena memang itu ya, karena memang keterbatasan apa namanya space atau apa, sehingga kita tidak bisa menggunakan chain ataupun dengan menggunakan satu belt ini kurang, maka kita bisa apa ya mendesainnya dengan menggunakan beltnya yang lebih dari satu. Jadi sebetulnya itu tergantung dengan daya yang kita transferkan. Tadi Mas siapa? Sorry. Aurelian, Pak. Sorry siapa Mas? Aurelian. Oh iya Mas Aurelian. Betul. Jadi ketika contoh ya Mas Aurelian mendesain suatu apa ya istilahnya ya elemen mesin ya dengan torsi yang membutuhkan torsi yang sangat tinggi, dan ketika teman-teman nggak menurut ya teman-teman tuh menghitung atau mendesain belt ya, ketika dihitung ternyata standar atau dimensi beltnya ini kalau satu terlalu besar dan puringnya terlalu besar juga, sehingga tidak memungkinkan untuk kita melakukan manufaktur untuk belt itu, atau ketika kita lihat di pasaran itu beltnya nggak ada dimensinya atau terlalu mahal. Nah itu kita bisa switch ya, kita bisa apa namanya ngakali dengan misalkan dengan membuat belt dengan ukuran yang lebih kecil tapi ada dua atau tiga gitu, itu sangat memungkinkan. Jadi seperti itu ya Mas Aurelian ya. Jadi Iya, Pak. memang Iya, Pak. jadi nanti nah ini sebetulnya untuk ada kok cara perhitungan feedback itu ada, nanti silakan teman-teman bisa itu ya, atau nanti lah kalau misalnya ada kesempatan saya coba cari gimana sih kalau misalnya ketika kita mendesain suatu apa namanya suatu elemen mesin dan desain itu tidak ada di pasaran ya, dan apa yang harus kita lakukan itu nanti ayo kita sama-sama itu ya, sama-sama apa namanya membahas case yang seperti itu. Jadi itulah gunanya V-belt ya yang lebih dari satu. Cukup jelas ya Mas Aurelian tadi, atau ada lagi yang didiskusikan? Udah, Pak. Cukup jelas, Pak. Sip, Terima terima kasih, Pak. kasih. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman ya, saya ambil dari buku juga, mungkin bukunya teman-teman beda juga dengan buku saya, tapi di sini kan juga ada standar yang ada di buku. Nah, tapi dengan catatan ya teman-teman ya, tidak semua eh, komponen yang ada di pasaran itu ada di standar buku teman-teman. Jadi sebetulnya yang paling apa ya, yang paling memungkinkan adalah kita bisa melihat katalog itu ya, supplier V-belt atau supplier chain, itu yang bisa apa ya menjadi dasar kita untuk mendesain. Jadi sebetulnya caranya yang bisa paling efektif adalah kita punya itu ya, punya list katalog ataupun punya list material yang sudah ada di pasaran teman-teman. Jadi kita harus cari dulu, itu memang take time, tapi uh, apa ya, ketika kita punya dasar atau kita punya referensi desain-desain yang sudah ada di pasaran atau raw mat yang ada di pasaran, nah saat kita menghitung, saat kita mendesain, itu kita sudah itu ya, sudah apa ya, terarah teman-teman, dan sudah apa ya, terhindar dari kemungkinan-kemungkinan barang kita itu tidak bisa diproduksi teman-teman. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, tidak semua yang kita hitung itu bisa diaplikasikan di dunia nyata ini teman-teman, atau di apa ya, atau diaplikasikan bisa. Nah tapi misalkan membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan material yang
sangat mahal dan lain sebagainya. Jadi memang apa ya, seninya engineering itu sebetulnya adalah ngakali, teman-teman. Jadi engineering itu apa sih? Tukang ngakali. Nah, itu kalau misalkan kita udah di lapangan itu itulah seninya engineering seperti itu. Jadi semakin kaya ilmu kita, semakin kaya referensi kita, maka apa ya? Cara ngakali kita tuh akan semakin baik juga, teman-teman. Gitu. Jadi asik lah. Jadi engineering itu asik. Kita bisa ngakal-ngakali, teman-teman. Dan dengan apa ya? Tentunya dengan basic ilmu yang kita punya dengan mechanical ya, teman-teman ya. Jadi nggak boleh lah kita ngakali tapi nggak ada dasarnya, itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi ngakalinya dengan syarat adalah ada kalkulasinya, ada desainnya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi ya memang itulah tugas kita nanti, merekayasa ya, teman-teman ya, atau ngakali. Jadi ini ada standarnya. Ini yang apa namanya, V-belt yang 40 derajat, nanti macam-macam belt itu, ada yang 40, terus ada yang nanti 45 dan lain sebagainya, tergantung dari kegunaannya masing-masing dan juga tergantung dari desain shift ya atau pulley-nya masing-masing, teman-teman. Oke. Next. Nah, ini juga ada pertanyaan ya. Flat belt kedua sisinya bisa dipakai sebagai transmisi. Nah, kalau V-belt bisa nggak? Ada yang bisa jawab? Mas Aurelian lagi, silakan, atau teman-teman yang lainnya. Ini ya, kalau ini adalah flat belt ya, itu bisa kita gunakan ya dua sisinya ya. Nah, kalau V-belt ini gimana? Bisa nggak sih kira-kira? Gitu. Ada yang punya pendapat? Silakan, silakan, teman-teman. Ini Pak, mungkin saya bisa berpendapat Pak. Silakan, silakan. Oke, saya ya sih Pak. Kalau menurut saya Ya, itu tidak bisa Mas Pak. Ayasi. Oke. Tidak Kenapa bisa Mas Ayasi? Nggak bisa karena Mas Ayasi? karena di V-belt itu kan bentuknya V Pak. Permukaan atas sama bawahnya itu nggak sama. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Selain itu apa lagi? Beltnya saja kah? Atau ada yang lain lagi? Nah, itu belt sama pulley-nya kayak nggak sesuai Pak kalau Oh, semisal kita ya. pakai bolak-balik. Oke, oke, betul sekali. Jadi memang seperti yang itu ya, saya ceritakan di awal tadi, memang banyak plus minusnya. Di V-belt pun juga banyak plus minusnya. Contohnya kalau misalnya dengan flat belt ini, plusnya adalah dia dengan konfigurasi apapun flat belt ini bisa dipakai, teman-teman. Nah, tapi mungkin untuk apa ya, transmisi transmisi dayanya itu dia tidak sebesar dan bisa secepat V-belt gitu. Karena kenapa? Karena flat belt ini itu RPM tinggi itu dia akan mengalami mundur, teman-teman. Kalau misalnya V-belt ini karena memang penampangnya itu bentuknya V, teman-teman. Jadi memang dia bisa lebih tahan terhadap tegangan ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang kelebihannya flat belt itu bisa digunakan kedua sisinya, tapi kalau V-belt itu tidak bisa digunakan tidak bisa digunakan kedua sisinya karena bentuk V-beltnya dan juga bentuk pasangan pulinya, betul sekali. Nah, tapi ya kalau misalkan dibandingkan dengan V-belt, ini flat belt itu lebih mampu menyerap getaran karena memang secara stiffness ya atau kekakuan itu V-belt ini mempunyai kekakuan yang lebih tinggi ya daripada flat belt ya, teman-teman ya. Karena memang penampangnya yang berbeda. Oke, sampai di sini jelas ya, teman-teman ya. Nah, ini juga timing belt. Timing belt ini jadi poin apa ya? Poin utama ya, keunggulan dari timing belt itu ini ya, teman-teman ya. Kalau pada flat belt dan juga V-belt itu speed ratio yang di apa namanya, yang dihasilkan itu tidak sama dengan rasio diameternya. Itu kenapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jadi misalkan ya, misalkan di pulinya itu dia berputar 500 RPM gitu ya. Nah,
tentu di V-belt dan flat beltnya itu punya kecepatan yang relatif dengan 500 rpm. Itu kenapa teman-teman? Ada yang tahu ini? Itu Pak, Kita, mungkin ya silakan. karena nggak ada Siapa ini? cengkramannya itu Pak. Mas Arlian. Ya, tidak ada apa Mas Arlian. Nggak ada cengkramannya itu Pak. Jadi kalau V-belt sama flat belt gimana itu? Mencengkram apa? Kalau timing belt itu kan ada kayak cengkramannya itu Pak, Ini di ya, yang ini sini ya. itu Pak. Iya Pak, kalau sedangkan di Oh, V-belt sama flat belt itu kan tidak ada Pak. Jadi ada kemungkinan loss gitu Pak. betul, betul. Oke. Jadi betul. Timing belt ini fungsinya adalah untuk itu ya, untuk namanya timing belt ya teman-teman ya. Timing itu sangat berpengaruh ke kepresisian ya. Ketika kita nggak presisi, maka timing itu nggak akan terjadi teman-teman. Nah, kenapa kok pada V-belt dan juga flat belt itu tidak bisa seperti timing belt? Karena betul yang tadi disampaikan oleh Mas Arlian, eh, untuk desain puli di flat belt dan juga V-belt itu memungkinkan adanya slip teman-teman. Karena tidak ada titnya ya, tidak ada tutnya, tidak ada giginya, sehingga memungkinkan untuk slip. Dan memang slip itu yang apa ya, misalnya yang digunakan sebagai sarana ya untuk apa ya istilahnya ya, untuk mentransmisikan daya seperti itu. Jadi memang beda-beda ya fungsinya ya. Nah, tapi kalau yang untuk timing belt ini itu dia harus dikondisikan agar beltnya itu betul-betul itu ya teman-teman ya, tidak mempunyai toleransi terhadap pulinya, sehingga penggunaan untuk timing belt ini itu sangat apa ya, sangat harus dijaga ketat agar nanti tidak apa ya, tidak misalnya tidak melenceng lah dari performanya. Contohnya ketika eh, jika menggunakan yang apa namanya flat belt itu kendor sedikit itu tidak masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau kita harus menggunakan timing belt, maka toleransi kendor itu harus kita tekan teman-teman, sehingga tidak ada, biasanya di timing belt ini itu ada tensioner ya teman-teman ya, atau penjaga tension atau penjaga tekanannya agar dia tidak slip. Nah, kalau di V belt dan juga di flat belt itu yaitu slip itu tidak apa-apa, memungkinkan juga untuk slip, tapi di timing belt ini itu kita tidak boleh apa ya, tidak boleh terjadi yang namanya slip gitu. Nah, ini ya dipasang pada tooth wheel atau sprocket. Namanya sprocket juga, tapi yang ada giginya ya, puli tapi yang ada giginya ya. Dan dayanya bisa sangat tinggi dan efisiensinya yang paling tinggi di double tersebut. Oke. Untuk itu Pak, Ya silakan. untuk menentukan kapan menggunakan timing belt sama V-belt itu belt atau flat belt itu kapan Pak? Gimana Pak? Nah, sebetulnya itu tadi eh, hal-hal yang krusial itu di sini ya teman-teman ya. Sorry. Nah, ini pertama, ketika kita akan mendesain suatu elemen mesin yang kompleks ya teman-teman ya, atau punya banyak itu ya, punya banyak transmisi daya, misalkan kita harus menghubungkan beberapa poros ya, 3 atau 4 poros yang harus kita hubungkan, maka otomatis kita harus menggunakan belt yang sangat fleksibel ya teman-teman ya, yaitu flat belt. Nah, tetapi yang perlu kita harus note adalah ketika kita menggunakan flat belt, maka daya yang akan ditransmisikan itu tidak boleh lebih besar, sorry, tidak bisa sebesar apa ya, daya yang ditransmisikan oleh tim ataupun timing belt itu. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua adalah eh, ketika kita itu ya juga mendesain suatu mekanisme yang presisi ya. Contohnya ini teman-teman. Kalau yang ini ya buka tutup valve pada kendaraan otomotif ya. Nah, coba kalau kita pakai V-belt di sini, ada slip, lalu nanti
klepnya ini bukanya nggak sesuai timingnya. Itu nanti apa teman-teman? Mengakibatkan apa? Mengakibatkan adalah klepnya ini itu bisa bertabrakan dengan pistonnya teman-teman. Jadi teman-teman ini nantilah kapan-kapan saya coba cari videonya yang klep ya. Jadi itu klep itu karena RPM-nya sangat tinggi, buka tutup klep itu sangat cepat, naik turun piston sangat cepat, itu kita pastinya mempunyai memerlukan kepresisian yang tinggi. Jadi pakai apa? Tentunya pakai timing belt. Nah, kenapa di sini nggak pakai chain, Pak? Gitu ya. Nah, kenapa kok nggak pakai chain? Karena pakai chain, sebetulnya chain itu banyak ilusinya teman-teman. Karena kenapa? Karena chain itu ya ada bolnya, lalu ada pasangan chainnya, lalu karena chain itu adalah gesekan antara besi dan besi, jadi banyak lossnya dan juga untuk efisiensinya sangat rendah juga, gitu teman-teman. Nah, terus kenapa kok pakai V-belt? Nah, itu juga kenapa kok nggak pakai V-belt? V-belt itu digunakan ketika si pulingnya itu bisa itu ya teman-teman ya. Apa istilahnya? Bisa fleksibel juga teman-teman. Sehingga nantinya daya cengkram V-belt itu lebih kuat daripada daya cengkram flat belt di pulinya. Jadi tergantung itunya teman-teman ya. Fungsinya untuk apa saja. Dan nanti ketika teman-teman nanti mendesain suatu elemen mesin, itu pasti teman-teman sadar bahwa oh ternyata ini harus pakai flat belt ya. Oh ini harus pakai pulley ya. Jadi yang pertama tentunya tadi ya ketika poros menghubungkan banyak poros atau tidak. Yang kedua dilihat dari daya yang akan ditransmisikan. Yang ketiga dilihat dari desain elemen mesin kalian itu harus mempunyai kepresisian yang tinggi atau tidak. Kalau misalkan tidak mempunyai kepresisian yang tinggi, itu ya nggak usah pakai timing belt. Karena kenapa? Hubungannya ke arah cost tadi, teman-teman. Jadi harga timing belt ini itu pasti lebih tinggi daripada harga V-belt. Harga V-belt itu juga pasti akan lebih tinggi daripada harga yang flat belt. Itu dengan dimensi dan juga ukuran yang sama ya, teman-teman ya. Pulinya juga seperti itu. Jadi memang cukup kompleks ya nanti mendesain ini. Tapi untuk yang saya sarankan adalah 3 poin itu tadi ya untuk yang belt ini. Oke, cukup jelas? Ada lagi? Ya Pak, cukup jelas Pak. Sip. Ini coba saya stop share. Ini ada saya sedikit video ya. Udah pernah lihat itu nggak? Videonya CVT di Motormatic belum? Teman-teman. CVT Pak. Apa? CVT di motor Matic Pak. Ya CVT, udah pernah ya? Udah tahu? Iya Pak, fat belt itu Pak. Benar. Ya, fun belt. Oke, tapi nggak apa ya. Kita itu aja. Tapi kayaknya suaranya ini nggak masuk ya. Ini di YouTube. Nah, ini. Suaranya nggak masuk ya? Nggak masuk Pak. Ada yang tahu nggak caranya? Biar masuk suaranya ini. Nggak tahu ya. Tadi sound. Oh iya, terima kasih Pak Edo. Nah, terima kasih Pak Edo. Lebih mendekati simulasi Masuk ya suaranya teman-teman? CVT pada mesin Ya skuter. Pak, dengar Pak. Biar nggak terlalu asing juga. Karena hampir mayoritas masyarakat di Indonesia ini punya skuter dengan transmisi CVT. Nah, ini saya nemu di YouTube sih.
Pada dasarnya, CVT adalah mekanisme penyaluran torsi dari ledakan piston ke roda kendaraan, sama seperti mekanisme transmisi matic lainnya. Namun yang membedakan, mesin ini menghasilkan perpindahan rasio secara terus-menerus, irama dengan putaran mesin. Oleh karena Nah, itu. itu, Tadi gimana? Mas, mintanya tetap malam. Jadi diusahakan agak sorean aja. Mungkin begitu. Rasa kurang itu pasti banget bilang. Kalau umbang saya sih nggak tahu mas, nanti itu yang ngurus seperti apa gitu mas. Kurang jelas itu. Sorry Mas. Mas Asi. Saya sih. Halo, halo. Coba tolong diketik Mas. Atau tadi ke itu ya? Ke unmute. Tadi menanggapi. Soalnya suaranya nggak jelas tadi. Mas saya sih. Ada tanggapan? In progress. maaf Pak, tadi ke unmute. Oh ya 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 ya. Oke. transmisi Oke, ini next. disebut sebagai continuous variable transmission. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kepraktisan, kenyamanan, dan kualitas berkendara yang lebih baik karena pengendara tidak harus mengatur transmisi. Ada 3 bagian komponen utama yang memegang peranan penting dalam CVT. Yang pertama adalah primary shift, yang kedua adalah secondary shift, dan yang ketiga adalah V-belt. Prinsip kerja ini dimulai dari piston yang menghasilkan power atau input berupa putaran dan tersalurkan melalui kruk as hingga ke bagian primary shift. Di mana puli ini juga berhubungan langsung dengan secondary shift atau kelompok puli belakang melalui sabuk CVT atau yang disebut dengan V-belt dan berakhir menjadi output pada roda kendaraan. Sebenarnya secara sederhana sistem transmisi ini merupakan sistem transmisi yang simpel karena tujuan utama dari transmisi ini hanya menggeser diameter antara kedua puli, yaitu puli pada bagian primary shift dan juga puli pada bagian secondary shift. Di mana pada putaran tinggi diameter puli depan akan membesar hingga ke batas maksimal dan diameter belakang akan mengecil. Hal ini terjadi karena roller pada mangkuk puli depan bergerak menuju diameter luar yang mengakibatkan terjadinya tekanan pada mangkuk puli depan. Dan semakin tinggi putaran mesin, maka semakin besar daya sentrifugal yang dihasilkan oleh roller, mengakibatkan mangkuk puli semakin tertekan dan semakin menggeser V-belt ke arah diameter luar. Pergeseran diameter V-belt tersebut menghasilkan putaran yang semakin cepat dan tentunya tersalurkan ke bagian secondary shift atau puli belakang. Tidak hanya sampai di sana, pergeseran V-belt pada puli depan atau primary shift memberikan daya tarik yang memaksa V-belt bergerak ke arah diameter dalam puli belakang atau secondary shift, dan hal tersebut menghasilkan tekanan pada spring puli belakang. Lalu perubahan rasio antara primary dan secondary shift menghasilkan putaran yang semakin cepat dan menjadi daya sentrifugal yang semakin besar. Lalu daya sentrifugal ini mendorong clutch ke arah luar yang mengakibatkan gesekan dan menggerakkan clutch housing. Lalu putaran tersebut disalurkan lagi melalui as hingga ke roda kendaraan. Untuk kalian yang belum paham fungsi spring pada puli belakang, fungsi spring ini adalah saat kendaraan mengurangi kecepatan hingga berhenti. Yang terjadi adalah daya sentrifugal pada roller semakin lemah. Lalu spring pada puli belakang ini bertugas menekan puli dan menggeser V-belt ke posisi semula.
Nah, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari transmisi CVT. Sekarang kita bahas kelebihan dan juga kekurangan dari transmisi ini. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama adalah perubahan rasio transmisi yang halus. Karena pada transmisi ini perubahan rasionya mengikuti putaran mesin. Untuk kelebihan yang kedua adalah memberikan kesan fun to drive bagi pengemudi karena kita diberikan kepraktisan saat berkendara. Lanjut, kelebihan yang ketiga adalah akselerasi yang lebih cepat dibandingkan transmisi lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di transmisi ini tidak diperlukan yang namanya gear shifting. Di mana gear shifting itu memberikan sedikit jeda saat melakukan coupling dan juga perpindahan gear yang mengurangi akselerasi dari kendaraan. Dan kelebihan yang terakhir, transmisi jauh lebih efisien. Jika rasio puli dengan torsi di RPM tertentu semakin baik dan semakin seimbang. Sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama adalah top speed tidak sebaik transmisi lainnya karena terdapat banyak gesekan antara belt dan juga puli. Kekurangan yang kedua adalah dibutuhkannya RPM tinggi pada saat start kendaraan. Dan kekurangan yang ketiga tidak cocok dipasangkan di kendaraan bertorsi tinggi. Lalu untuk kekurangan yang keempat, yang terakhir adalah transmisinya yang tidak bisa diatur. Khususnya untuk CVT di kendaraan motor matic atau skuter. Yang menyebabkan kendaraan ini tidak cocok digunakan di daerah-daerah tinggi atau daerah pegunungan. Oke, mungkin sekian informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai transmisi matic CVT. Jika kalian ingin memberikan saran, kritik, dan juga pertanyaan atau memberikan tambahan lainnya, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi sekaligus tadi itu ya untuk speed rasionya ada di situ sehingga bisa kita pahami ya teman-teman ya. Kenapa kok di motor matic itu dipilih belt ya? Oke, kita lanjutkan. Dari video tadi ada yang ditanyakan teman-teman? Atau sudah itu ya? Sudah paham ya? Makin paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di akhir ya, kalau dengan apa namanya pada aplikasi di sepeda motor ataupun kendaraan lainnya ya, atau komponen otomotif ya, itu kalau dengan menggunakan belt itu karena tidak bisa diatur rasionya sehingga tidak memungkinkan untuk kita gunakan pada torsi-torsi yang tinggi dan juga untuk apa ya di medan-medan yang menanjak ya, naik turun itu tidak direkomendasikan karena tidak bisa kita atur ya rasio perputarannya teman-teman. Nah, jadi kenapa kok ada juga yang chain sprocket, karena untuk beban yang lebih besar dan juga untuk apa ya rasio speed ratio yang konstan itu kita bisa menggunakan chain teman-teman. Jadi kalau kita butuh torsi-torsi yang tinggi, butuh apa namanya speed ratio yang bisa kita atur, otomatis chain adalah pilihannya teman-teman. Jadi gitu ya. Dan juga seperti yang saya pernah cerita sebutkan di awal tadi saat timing belt ya, itu kekurangannya chain itu butuh pelumasan teman-teman. Jadi chain ini harus kita lumasi agar chainnya ini dan sprocketnya ini tidak mengalami keausan yang terlalu cepat. Karena kalau misalnya chainnya aus, nah maka efisiensi untuk perpindahan dayanya juga akan semakin berkurang. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, chain ini ada roller chain teman-teman dan juga ada silent chain. Jadi kalau roller chain ini untuk kecepatan
mencapai dari 0 sampai 2.500 feet per menit ya. Ini berapa RPM ini ya? Coba nanti kalian hitung sendiri ya. Kalau yang untuk yang silent chain itu untuk kecepatan di atas 2.500 feet per menit ya. Jadi untuk RPM yang lebih tinggi lagi. Jadi memang beda di konstruksinya, sehingga kalau yang apa silent chain ini memungkinkan itu ya, memungkinkan untuk mengurangi gaya gesek, sehingga dia bisa dipakai untuk apa ya, kecepatan yang semakin tinggi. Nah, konstruksinya seperti ini. Jadi ada chain, ada sprocket tadi ya. Jadi bedanya gear dan juga sprocket itu seperti ini ya. Kalau sprocket itu ketemunya dengan chain dan dengan ball-nya ini. Jadi ada komponennya, ada ini ya, ada bushing, lalu ada pinnya, ball pinnya. Bushing itu yang silindernya ya, yang di dalam ini. Lalu ada pin itu yang penutupnya agar tidak lepas silindernya. Lalu ada outer link plate, itu rantai ya yang di luar. Lalu ada inner juga, inner ring plate itu yang di dalam. Nah, yang kontak dengan apa namanya, dengan sprocketnya adalah roller ya. Yang tadi saya bilang tadi, roller ini artinya kontak dengan sprocketnya. Jadi memang desain sprocket itu di area diameternya ini ya, itu adalah sebesar diameter rollernya teman-teman. Jadi untuk mendesain sprocket juga ada sendiri hitungannya. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan kita bahas saat kita mendesain elemen mesin ya teman-teman ya. Jadi ada kunciannya juga. Kalau kita pernah lihat di sepeda motor itu ada satu rangkaian yang ada kunciannya ya, itu untuk melepas pasang chainnya. Dan chain ini itu sama dengan flat belt ya teman-teman. Jadi bisa digunakan terbalik juga. Jadi misalkan ada konfigurasinya seperti ini, lalu kita menggunakan kita membutuhkan apa ya, transmisi daya dengan torsi yang atau beban yang lebih besar, maka kita bisa menggunakan chain teman-teman. Seperti itu. Dan tentunya dengan konfigurasi yang seperti ini, itu ya, putarannya juga akan berlawanan arah. Oke. Nah, ini ada video lagi untuk yang chain. Mungkin sebentar. Oh, mana videonya ya? Permisi, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Saya Pak Ramadhani Cantika. Saya mau nanya, tadi kan Silakan. dari awal itu permisi apa agak rame soalnya masih di luar. Itu tadi Ya. apa namanya? Yang terakhir kan bahas tentang kecepatan ya, Pak. Nah, di awal-awal tadi masih belum dikasih tahu kecepatannya, Pak. Saya ingin Ya, sorry. membandingkan apa ya, setiap tadi di akhir-akhir kan dikasih tahu Pak kecepatannya berapa gitu ya Pak per detik atau per menit. Nah, yang apa namanya jenis-jenis yang awal tadi itu belum dikasih tahu kecepatannya berapa gitu Pak. Saya mau Oh, membandingkan setiap kecepatannya gitu. oh ya. Yang belt tadi ya, Mbak Iya Pak. Ramadhani Cantika ya. Oke. Ya, mungkin saya agak kurang lengkap juga ya. Ternyata memang betul yang belt juga belum ada kecepatannya. Oke. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya lengkapi ya, Mbak Cantika ya, untuk Baik Pak, terima batasan kasih. RPM tadi ya. Ya, sehingga nanti Iya. betul, sehingga nanti terima kasih juga ya, sehingga nanti pertimbangan mendesain itu juga bisa kita lihat dari RPM-nya juga ya. Jadi selain tadi ketiga poin tadi, ada tambahan RPM-nya ya, teman-teman ya. Terima kasih Baik Mbak. Pak. Ya. Oke, sebentar.
Anak milu. Oke. Sebentar. Saya share yang ini. Share. Lalu share sound. Share sound. Oke. Terlihat ya teman-teman ya? Halo? Terlihat, Pak. Oke. Ayo. Suaranya juga terdengar ya? A chain drive is a mechanically operating system where we use different types of chains to transmit the power between sprockets. A chain drive consists of a chain and two wheels, called sprockets. A chain can be defined as a series of links connected by pin joints. The sprockets are toothed wheels over which an endless chain is fitted. Generally, a chain drive is used where the distance between the power produced is less. However, in some cases, we can use a chain drive for longer distances power transmission. In belt or a rope drive, we see there is some percent of slip occurs, but in the chain, there will be no slip. But some amount of power loss we can generally see. Chain drives are employed for a wide range of power transmission, like in bicycles, motorcycles, rolling mills, agricultural machinery, etc. Chains drive can be classified into three broad categories, and those are hoisting and hauling chains, conveyor chains, and power transmission chains. So let's start the discussion from the hoisting chains. A hoist is a device which is used to Oke, lift tadi kalau a load. menurut itu ya, From the hoisting menurut chains, video ini itu ada 3 macam ya, ada hoisting chain, ada conveyor chain, dan juga ada power transmission chain. a hoist is a Dan device tadi which juga is sudah used to lift dijelaskan a bahwa ketika kita itu ya butuh power transmission yang fix, itu kita lebih baik disarankan untuk menggunakan chain ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk mempersingkat waktu juga karena videonya agak panjang ya 10 menit. Nanti akan kita skip. Nanti akan saya jelaskan juga. a load, or lowering a load. It can be used for shifting of some heavy product from one place to another place in a workstation. The chains used in this type of devices Nah, is ini ya. named hoist chain. These chains are quite strong to handle heavy weight. It can be operated manually, electrically, or pneumatically. The best known form is an elevator. The carriage is raised and lowered by a lifting mechanism. Most hoists are attached to their loads with a lifting hook. Hoist chains can be classified into two types: oval link chains and stud link chains. Nah, ini juga. Jadi emang kalau yang hoist chain ini untuk itu ya, bukan yang berat, untuk alat-alat angkut biasanya. Seperti yang tadi ada yang crane, ada yang lift. Terus tipenya ada ada yang oval dan juga ada yang stud. Kalau oval itu nggak ada yang tengahnya ya, kalau stud ada tengahnya. Tentunya fungsinya untuk di kekuatannya ya, di kekuatan chain tersebut ya teman-teman. Oval link chains consists of many oval links attached to ini. each other. Links of this type of chain is oval. However, there are square link types of chains are also available, but the kinking is occurred easily due to high loading. Generally, these types of chains are used at low speeds only. Nah, tadi dia bilangnya untuk yang oval chain ini untuk low speed ya teman-teman ya. The stud link chains used to minimize the deformation and link easily. In this type of chain, a round bar or stud is used to fit inside the oval link chains to provide them more strength. Oh ya It kan? is Seperti yang saya ceritakan tadi, dia untuk itu ya kekuatan yang lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk beban-beban yang lebih besar itu kita harus menggunakan yang stud, yang tipe stud ya teman-teman. is used a very high amount of Nah, ini load. contohnya ada di kapal ya teman-teman ya. Banyak dipakai di kapal. Oke, ini A conveyor. conveyor chain is a chain that has been specially developed for chain conveyor systems. It consists of a series of plain bearings that are held together by connecting plates. Each bearing consists of a pin and a bushing on which the chain roller rotates. It is used to move the materials from one place to another.
This type of chain is well Nah, shaped. ini conveyor yang pakai roller ya teman-teman ya. Nggak akan Drive can menggunakan easily run over the sprocket. chain. The one major disadvantage of this type of chain is the motion of the chain is not smooth, and also there are chances of wear and tear out. Nah, kalau kita bicara conveyor ya teman-teman ya, itu apa sih bedanya conveyor yang menggunakan belt dan juga conveyor yang menggunakan chain? Ada yang bisa itu teman-teman? Ada yang tahu kah? Atau ada yang pernah tahu juga? Atau coba diterka-terka? Oh, itu ya teman-teman tahu belt conveyor ya teman-teman ya? Coba sambil diskusi ya, ini saya stop dulu. Saya coba memperlihatkan belt conveyor ada apa enggak ya? Sebentar. Oh, udah lebih. Apa ya teman-teman ya? Bentar ya. Lebih 10 sampai 15 menitan ya teman-teman. Nah, ini coba ini saya ada contohnya nih waktu di project pabrik garam ini. Bentar. Oke. Terlihat ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi ya waktu di video kita lihat ada roller chain itu rollernya saja terus dihubungkan dengan chain ya atau rantai. Nah, tetapi bedanya itu kalau misalkan ini ada beltnya teman-teman. Jadi yang garis lurus ini belt, tetap ada rollernya, tapi ini ada beltnya teman-teman, mengelilingi conveyornya gini. Nah, kira-kira apa sih bedanya atau fungsinya? Kapan sih kita menggunakan yang belt conveyor ini ataupun apa namanya yang tadi ya chain conveyor? Kira-kira ada yang mau ngobrol sedikit? Kapan sih kita pakai belt conveyor? Kapan sih kita pakai chain conveyor? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Nah, ini ya. Sambil saya jelaskan juga. Ini contoh juga, ini general arrangement drawing, teman-teman, contohnya. Nah, ini ada di sini ya. Ini contohnya GE drawing untuk belt conveyor crystal salt ya. Lalu di sini ada namanya dan juga materialnya. Nah, biasanya material-material ini nih yang apa ya, seorang engineer pun juga harus peka ya teman-teman ya, harus punya sense yang saya tuh desain ada nggak sih kira-kira materialnya gitu. Jadi itulah teman-teman, harus teman-teman harus banyak-banyak mencari referensi. Yuk, ada yang itu mau ngobrol? Ada yang tahu kapan sih kita pakai belt conveyor, kapan kita pakai chain conveyor? Ini harusnya ada itu di mata kuliah itu ya, tadi ya, pesawat pemindah bahan sebetulnya. Oke, langsung saja ya. Jadi sebetulnya untuk belt conveyor ini teman-teman itu diperuntukkan untuk material-material yang bersifat curah teman-teman. Jadi kalau misalnya pasir ya, ada garam, terus apa namanya tepung ataupun yang lainnya yang bersifat curah, itu kita menggunakan belt conveyor. Dan belt conveyor ini teman-teman itu enggak hanya flat gini teman-teman ya, ada yang juga bentuknya V. Itu memungkinkan untuk kita mengangkut material-material curah yang
mempunyai derajat curah itu yang kecil. Contohnya ada batu bara ataupun yang lain sebagainya. Karena kan batu bara itu kan kalau misalnya kita tumpuk ya, kita kita drop gitu dari alat angkutnya itu kan nggak bisa setinggi tumpukan pasir ya karena partikelnya besar-besar. Nah itu makanya di sini juga ada bentuknya yang nggak flat gini. Nah kalau garam ini karena partikelnya kecil itu dengan flat ini cukup teman-teman. Nah kalau yang menggunakan roller chain itu barang-barang yang sifatnya itu ya bukan curah ya teman-teman ya. Dan biasanya itu dia punya memiliki massa yang berat juga sehingga perlu daya transmisi daya yang besar untuk memindahkannya. Nah, itu kita gunakan yang roller chain. Agar tidak terjadi slip, teman-teman. Itu ya intinya itu ya. Oke? Yuk kita teruskan 10 menitan lagi ya. Habis itu sudah. Bentar, saya share. There are two types of conveyor chains. Detachable or hook joint type chain. This type of conveyor chain is used closed joint type chain. This type of chain consists of a barrel and link and is made into a single casting. Itu contohnya ya. Power transmission chains are ini untuk- used for the transmission of mechanical Oke. power when the distance between the centers of shafts is short. These chains have provisions for efficient lubrication. This type of chain has greater accuracy and can easily run over the sprocket. The power transmitting chains are of the following types. Block or bush chain. This type of ini chain was used in the pentingnya ya. initial stage of development in power transmission. It causes noise when rubbing between the teeth and the link when the sprocket is near or exiting the teeth. These types of chains are used to some extent at small speeds as conveyor chains. How about getting your shipping rates calculated in 30 seconds? Iklannya ini. How about quick quotes? Premium duitnya. Oke, next. Roller chain. In this type of chain, a bush along with the roller is fitted inside both the plates, then a pin is passed through both the end of the roller to Nah, ini fasten yang it. chain tadi ya yang The rollers are free to di rotate inside the motor bush, tadi ya. so when it Di contacts sepeda between the motor. sprocket, the wear and tear of the chain would be reduced. It is soundless as compared to the block chains, and these chains gave much surface area if proper lubrication is maintained. It is used in high-speed power transmission devices, like a motorcycle. Jadi kalau yang block chain tadi nggak ada rollernya teman-teman ya. Jadi untuk yang low speed saja. Kalau yang roller chain ini itu untuk high speed. Silent chain, Nah, or ini tadi inverted ada tooth silent chain chain. tadi ya. The operation of this type of chain is quite silent and can be used in high-speed power transmissions areas. These chain does not have any roller, it is accurately shaped that it can easily sit over the sprocket. However, lubrication is an important factor for this type of chain, otherwise it will wear and tear out. Yang lebih high speed lagi ya, itu pakai yang roller chain. Sorry, untuk yang Leaf apa? chains are designed for lifting, rather than power Uh, transmission. Tensions are very Silent chain. high, but speeds are slow. Normally the chains work intermittently. Leaf chain is the most simple of steel chains, consisting ini only of leaf link plates chain and pins. This chain generally has greater tensile strength than roller chains and runs over sheaves, rather than sprockets. They are suitable for hanging, balancing, or motion transmitting applications. Yang tadi aplikasinya sama V-belt yang multi ya, Flat top multi-belt. chains are widely used on conveyors, Ini most ada basically lagi used on the special flat chain type ya, of slack untuk conveyor. conveyor. Jadi banyak banget The teman-teman. flat top chain consists of a series of steel top plates with hinge-like barrels curled on each side. Dan kalau yang Pins gini-gini are kan kadang itu ya di buku nggak ada ya teman-teman. Jadi memang best practice ya. Nanti ilmunya akan kalian dapatkan ketika kita terjun di dunia kerja ya atau di dunia industri. Tapi basicnya kan setidaknya kita tahu cara ngitungnya seperti apa. Tinggal kita implementasinya aja yang berbeda gitu teman-teman. inserted through the barrels to make a joint, for straight, or
Whether they are made from steel, stainless steel, or plastic, these chains are high wear resistance and high quality workmanship. Although they are mainly used in the beverage industry and also can be found in many other industrial applications. Oh, ini untuk industri yang ada di apa ya, makanan ya. Makanan minuman itu pakai ini biasanya flat chain untuk konveyornya karena higienis Engineering steel chains were first developed in the dari stainless tadi ya. 1880s, were Anunya, designed for difficult materialnya. conveying applications. Most engineering steel chains are used in conveyors, bucket elevators, and tension linkages. Only a few are used in drives. The main design considerations for these chains are tensile loads, several types of wear, lubrication, and the environment. Most bicycle chains are made from plain carbon or alloy steel, but some are nickel-plated to prevent rust or simply for style. Chain drive was the main feature. Oh, tadi dijelaskan biasanya pakai alloy steel ya, tapi ada beberapa yang di plating sama nikel atau di apa lapisi dengan nikel untuk menghindari karat. Nah, itu banyak ya teman-teman. Jadi apa ya treatment-treatment yang ada di rantai. Nanti di grade pun juga kita harus melakukan apa ya treatment agar nanti permukaannya itu tidak mudah aus. Jadi gitu. Jadi elemen mesin ini Which sangat modified kompleks the teman-teman. safety bicycle introduced in 1885 with its two equal-sized wheels from the high-wheeler type of bicycle. The popularity of the chain-driven safety is still a basic feature of bicycle design today. A bicycle chain has a very high efficiency because it moves the point of pressure farther away from the axle, putting less stress on the bearings as a result of reducing friction in the inner wheel. The higher chain tension was found to be more efficient. A chain drive system Nah, ini transmits power from a sudah differential hampir mirip-mirip ya teman-teman. rear wheel Oke. that's significantly less than belt drive. Sama ini juga. Oke. Oke, itu chain. Selesai nih habis ini ya. Bentar. Oke, ini akhir ya teman-teman ya. Udah sedikit ya nggak waktunya ya. Oke, terlihat ya teman-teman. Jadi ini selain tadi ya ada belt, chain, ada lagi juga rope atau tali. Nah, tali yang dimaksud itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi sling ya atau wire rope itu yang disebut tali baja atau kawat baja atau kawat sling. Nah, jadi sangat apa ya, sangat banyak sekali kegunaan dari sling ini teman-teman, terutama untuk alat angkut. Jadi ada di industri perkapalan, pelabuhan, oil and gas juga pasti pakai, apalagi crane ya. Ada yang boom crane, ada main hoist. Terus tadi ya seperti tadi ya yang di chain tadi itu yang untuk hoist chain itu kadang setelah apa namanya hooknya itu hook itu yang itu ya apa pengaitnya itu ya itu pasti diikat atau di apa ya disambungkan lagi dengan sling atau dengan wire rope ini sehingga sangat apa ya sangat banyak kegunaan dari wire rope ini dan untuk strukturnya seperti itu ya teman-teman ya kira-kira ya. Jadi ada core-nya lalu dililit dengan wire yang juga dia ada core-nya dan juga dililit lagi. Jadi tumpuk-tumpuk. Nah, kira-kira seperti ini.
Jadi tipenya ada yang 6x7. Jadi dia gini ya teman-teman ya. Ada 6, ada 7 apa namanya 7 core gitu ya. 6x19 row dan lain sebagainya. Ini sebenarnya banyak juga referensinya, tapi tidak bisa saya tampilkan di sini sebanyak itu. Jadi nanti tergantung nanti apa ya kegunaannya juga, dan ini eh, sebetulnya untuk rope ini teman-teman, untuk tali pertalian perselingan ini atau perangkat-angkatan itu ada juga teman-teman. Kalau di lapangan itu namanya lifting engineer teman-teman. Jadi fungsinya itu dia cuma ngitung ya, tugasnya nggak cuma sih, karena ini sangat krusial. Dia ngitung lifting, gimana sih caranya ngangkat benda ini untuk ke sana, untuk ke tempat itu, atau gimana sih cara kita apa ya menentukan titik-titik angkat sehingga apa ya barang yang kita angkat itu tidak terdeformasi dan sebagainya. Nah, contohnya ini ya, ini agak saya blur juga karena confidential juga ini. Nanti ada juga yang itu kok jelas nanti kalau misalnya kita bahas tangki, nanti itulah kalau misalnya kita bahas shaft ya atau yang berhubungan dengan tegangan, nanti coba saya jelaskan juga. Ini contoh project yang dulu itu ada di pembuatan tangki silinder ya teman-teman ya. Jadi ini pembuatan tangki silinder ini itu kita butuh struktur teman-teman yang di atas. Nah, strukturnya itu kita angkat pakai lifting nih teman-teman, pakai crane. Nah, ini ada selingnya teman-teman. Nah, ini ada selingnya juga. Nah, dan untuk lifting ini kita harus prepare namanya lifting plan teman-teman. Jadi kita harus hitung eh, bebannya ini apa. Sorry, kok beban. Barangnya itu apa. Lalu masanya berapa atau bebannya berapa. Lalu ini fungsinya untuk apa. Lalu dia dimensinya itu atau lebarnya itu berapa sehingga kita bisa menentukan titik-titik untuk laknya ya atau pengalitnya ditaruh di mana. Karena contohnya ini teman-teman ya, kita lifting structure dan juga lifting roof ini beda teman-teman, karena structure ini sudah rigid sehingga kita tentukan di 6 titik atau 4 titik lalu kita angkat nggak ada masalah. Tapi kalau kita lifting roof ini atap ya teman-teman, atau atapnya tangki. Nantilah di next pertemuan juga kita akan bahas juga masalah ini. Jadi biar teman-teman tahu ya nanti. Ternyata itu semua itu dihitung teman-teman. Jadi ketika kita lifting roof ini, itu ketika kita tidak tepat ya menentukan laknya atau menentukan kaitannya, itu nanti waktu diangkat memungkinkan roof ini untuk deformasi teman-teman. Nah, dan ketika udah deformasi, repairnya itu susah teman-teman dan juga akan memakan waktu. Padahal ketika project itu waktu itu adalah itu ya teman-teman ya. Apa ya, waktu itu yang mengejar-kejar kita karena kita dituntut untuk pekerjaan itu selesai tepat waktu sehingga semua planning atau semua perencanaan contohnya ini ya, ada lifting plan oleh lifting engineer. Jadi yang menghitung lifting plan ini lifting engineer itu harus dilakukan teman-teman. Dan ini harus di-approve teman-teman oleh konsultan maupun owner sehingga nanti ketika kita melakukan lifting itu nggak ada masalah. Jadi sesimpel itu loh teman-teman, cuma ngangkat gini itu dihitung. Jadi memang ada hitungannya. Terus itu juga menentukan kalau ini kita bisa zoom ya. Sorry, tidak jelas juga saya. Dokumennya sudah lama ini hilang. Nah, ini ada slingnya itu dia ukuran berapa, diameter berapa, untuk tonase berapa ton gitu ya. Jadi ada teman-teman, sudah ada referensinya sehingga kita hitungnya itu harus follow dengan referensi. Lalu tipe crane-nya apa? Cukup dengan mobile crane atau harus dengan boom crane atau harus dengan crane lainnya, itu macam-macam teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silahkan teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau diskusi juga. Atau sudah cukup? Sudah ngantuk ya kayaknya ya. Besok kuliah lagi.
Ada yang didiskusikan atau sudah? Oke. Ini Pak Edu juga sudah ada apa-apa ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, sampai bertemu di next meeting ya teman-teman ya, dengan topik yang berbeda, dengan case yang berbeda juga. Semoga nanti next meetingnya bisa kita diskusi lagi dengan apa ya, dengan wawasan-wawasan yang baru lagi, sehingga juga bisa apa ya, terbuka juga, punya gambaran juga nanti ke depannya itu gimana sih kita harus menghadapi dunia kerja biar siap juga ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Edo atas waktunya juga, waktunya teman-teman juga untuk mengikuti perkuliahan pada praktisi ya, mengikuti praktisi mengajar pada malam ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mbak.